Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan lagi pembahasan kitab Ushulul Iman, dalil-dalil keimanan yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pada malam hari ini kita akan membaca hadis ke-34, ke-43 yang belum sebutkan, masih terkait dengan takdir, keimanan terhadap takdir. Kata beliau rahimahullah, wa an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yab'atsu Allahu ilaihi malakan bi arba'i kalimatin wa yuktabu 'amaluhu wa ajaluhu wa rizquhu wa syaqiyyun aw sa'idun thumma yunfakhu fihi ar-ruh walladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis yang sangat penting terkait dengan keimanan kita terhadap takdir. Kata beliau dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, haddatsana Rasulullah pernah bercerita kepada kami, menyampaikan hadis, wa huwa shadiqul masduq, dan beliau adalah orang yang jujur lagi dibenarkan. Dan apapun diucapkan oleh Nabi itu pasti wahyu, pasti benar. Karena Allah telah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah beliau berucap dari hawa nafsunya. Sungguh apa yang beliau ucapkan adalah tiada lain wahyu yang diwahyukan. Jadi beliau adalah as-shadiq. Beliau sendiri jujur. Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi, dikenal dengan kejujurannya. Al-Masduq dibenarkan oleh yang di atas langit, karena beliau adalah kepercayaan yang berada di atas langit, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pernah berkata kepada para sahabat, afala ta'manuni wa ana aminum man fis sama. Tidakkah kalian percaya kepada sementara saya ini adalah kepercayaan yang berada di atas langit. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Setelah itu belum menyampaikan tentang takdir. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi. Sungguh salah seorang dari kalian, umum termasuk kita, salah seorang dari kalian disatukan penciptaannya itu di dalam perut ibunya. Semua kita ini keluar dari perut ibu kita. Iya, dan itulah seluruh manusia begitu.
Kecuali Adam, bapaknya seluruh manusia, Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Demikian pula kecuali istrinya, Hawa, tidak diciptakan dari ibu, tapi dari bapak. Itu dari Adam alaihissalatu wassalam. Yang lainnya selain itu, maka pasti keluar dan dicipta di dalam perut ibunya. Semuanya. Maka hadis ini adalah umum kecuali dua orang tadi. Kecuali Adam dan istrinya. Karena istrinya Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Makanya dikatakan ada orang punya bapak tidak punya ibu. Itulah Hawa. Sebagaimana ada juga orang punya ibu tidak punya bapak. Itulah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Selainnya punya ibu dan punya bapak. Dan pembahasan kita sekarang kata Nabi, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi. Sungguh salah seorang dari kalian disatukan penciptaannya di dalam perut ibunya. Berapa tahap prosesnya? Kata Nabi, arba'ina yauman nutfah. 40 hari itu dia masih nutfah, setetes mani. Semua kita melalui fase ini. Itu ketika ayah kita mendatangi ibu kita, akan keluar mani dari tulang sulbinya. Iya. Dan jika Allah takdirkan, maka mani itu akan masuk ke dalam rahim ibu kita, dibuahi oleh ibu kita. Dan akan menetap dalam rahim itu dalam bentuk mani selama 40 hari. Allah telah katakan di ayat yang telah kita baca di pertemuan sebelum ini, firman Allah Subhanahu wa ta'ala ya terkait dengan tinggalnya kita di dalam perut ibu kita selama 40 hari dalam bentuk mani. 40 hari dalam bentuk mani. Kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, diawali oleh itu mani. Ini di hadits ini. Di Quran dikatakan tsumma khalaqna nutfah. Kemudian kami menciptakan setelah Adam berupa nutfah. Di ayat yang lain Allah katakan tsumma ja'alnahu nutfah. Kemudian kami jadikan dia itu dari nutfah, dari mani. Di mana tinggalnya? Fi qararin makin. Di koror, di tempat yang sangat kuat dindingnya, yaitu di rahimnya seorang perempuan. Tetap di dalamnya, tidak goyang. Ini selama 40 hari. Selama 40 hari. Kemudian setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yakunu 'alaqah." Setelah 40 hari itu dia akan menjadi 'alaqah, segumpal darah. Mithlu dzalik, sama seperti mani tadi, 40 hari. Persis seperti mani tadi, 40 hari. Lamanya 40 hari masanya. Ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah katakan, "Tsumma khalaqna nutfata 'alaqah."
Kemudian kami ciptakan dari nutfah tadi, dari setetes mani tadi, menjadi alaqah, segumpal darah. Menjadi segumpal darah. Di Quran tidak dijelaskan berapa lama kita menjadi segumpal darah. Di hadis ini jelas dikatakan mithla dzalik. Kita akan menjadi segumpal darah 40 hari. Ini 40 hari kedua. Yang mana 2 kali 40 hari ini, kalau keguguran, maka seorang perempuan yang keguguran tidak dianggap nifas. Dianggap yang keluar itu darah kotor, darah rusak. Tidak dianggap nifas. Apalagi kalau keluarnya masih mani. Tentunya tidak sama sekali dianggap telah nifas. Dia tetap sholat, tetap puasa, dan tetap boleh hal-hal yang tidak boleh terhadap orang yang haid atau nifas. Tsumma yakunu mudghah mithla dhalik. Kemudian setelah menjadi darah, maka akan menjadi mudghah, sepotong daging. Iya. Dari darah menjadi daging. Disebutkan oleh para ulama, maksudnya bukan langsung daging. Dari darah tadi itu tercipta seperti daging-daging tapi urat. Seperti urat kecil. Dari situlah nanti terbentuk tulang dan yang lainnya. Berdibungkusi oleh daging. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faqalaqnal 'alaqa mudghah, faqalaqnal mudghata 'idhaman, fakasarnal 'idhama lahma." Ini dia. Keterangan lebih terang dari Quran ini. Kami menciptakan dari segumpal darah tadi menjadi mudghah. Kemudian dari mudghah itu menjadi daging, menjadi tulang. Jadi dari mudghah tadi itu ternyata menjadi tulang-tulang lembek. Setelah itu kami bungkus tulang itu dengan daging. Ini proses lebih. Jadi antara Quran dan hadis saling menjelaskan. Di Quran tidak ada penyebutan berapa lama. Seperti itu. Di hadis ada, cuman di hadis tidak ada penjelasan. Apakah langsung daging, sepotong daging, atau tulang dulu baru daging. Iya, karena darah tadi itu dari mani, setetes mani, kecil. Menjadi darah, darah juga kecil. Dari darah itulah terbentuk tulang, kecil. Dari tulang itu dikatakan Quran, Allah membungkusnya dengan daging. Setelah dibungkus daging, di sinilah jadi manusia. Kata Allah di Quran, ini surat Al-Mu'minun, awal-awal kita bisa baca, "Tsumma ansha'na khalqan akhar." Kemudian kami munculkan ciptaan yang lain. Artinya muncullah kita. Nah, kita lihat keterangan di hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik." Kemudian dia menjadi mudghah. Mudghah ini sudah berarti tulang yang sudah dibungkus daging. Iya, tulang yang sudah dibungkus daging tadi. Seperti umur itu pula 40 hari. Jadi 40 hari mani, 40 hari darah, 40 hari daging. Yang sudah ada tulangnya. Setelah 40 hari ketiga, itu 4 bulan lamanya. Tsumma yab'atsullahu ilaihi malakan. Inilah terkait dengan pembahasan kita tentang takdir. Kemudian Allah mengutus kepadanya seorang malaikat. Bi'arba'i kalimat. Untuk menentukan untuknya 4 ketentuan. Fayuktabu amalu. Maka ditulislah
amalannya, pekerjaannya, apa yang dia akan lakukan. Wa ajalnya, berapa lama dia akan hidup. Ini sudah tidak bisa lagi mundur, tidak bisa maju. Tulis. Warizqo, rezekinya. Karena tidak mungkin ajalnya sudah ada, terus rezekinya masih ada. Ini berpasangan. Kapan seorang ajalnya datang, berarti memang rezekinya sudah habis. Rezekinya sudah habis. Wasyakiyun, apakah dia akan menjadi orang yang susah? Sa'idun, atau orang yang akan hidup senang, bahagia. Kemudian ditiuplah untuknya roh. Jadi kita berusia 4 bulan, sebelum itu tidak ada roh. Belum hidup. Iya, belum bergerak di perut. Nanti bisa dilihat hidup atau tidak, ya, itu setelah 3 kali 40 hari tadi. Genap 3 kali 40 hari, kita tidak hitung bulannya. Bukan bulan, karena bulan kadang 30, kadang 29. Kalau bulan Masehi kadang 30, kadang 31. Di sini bukan bulan yang dihitung, tapi harinya. 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga. Itu 120 hari umur kita di dalam perut ibu kita, datang malaikat menulis amalan kita. Apa nanti pekerjaan kita di dalam kehidupan dunia ini, ajal kita, rezeki kita, apa kita orang yang akan bahagia atau sedih. Kemudian ditulis untuk kita, ditiup untuk kita roh. Situlah mulai ada kehidupan. Kemudian Nabi berkata, "Fawalladzi la ilaha ghairuh." Maka demi yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sungguh salah seorang dari kalian akan beramal dengan amalan penduduk surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Sampai tidak ada bagi dia antara surga dengan dirinya kecuali satu hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi catatan ketentuan untuknya mendahulunya. Maka dia beramal dengan amalan penduduk neraka, masuk neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Dan kadang salah seorang dari kalian beramal dengan amalan penduduk neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Sampai tidak ada antara dia dan antara neraka itu kecuali sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi catatan ketentuannya mendahuluinya. Faya'malu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Maka dia pun beramal dengan amalan surga, maka pada akhirnya masuk surga. Di sini di ujung hadis ini tentunya seperti yang Nabi katakan bahwa amalan itu bil khawatim, amalan itu tergantung penutupnya. Makanya kita dituntut untuk istiqomah. Kata Allah, fastaqim kama umir. Beristiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintah. Kalau kita sudah mulai sebuah amalan, istiqomah. Karena harapan kita akan tutup amalan kita dengan itu. Jangan sampai kita melampaui batas. Tadinya istiqomah, kemudian kita berpaling. Kata Allah, fala tatabu.
Jangan melampaui batas. Iya, karena itu bahaya. Itu adalah hal yang mengkhawatirkan. Hadits ini hadits yang banyak sekali kandungan faedahnya bagi kita terkait dengan masalah takdir yang kita bicarakan dari pertemuan sebelumnya. Pertama tadi yang kami katakan, anal amal bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Maka dari sinilah kita tidak boleh tergesa-gesa mempersaksikan kepada seorang yang masih hidup. Mempersaksikan bahwa ini penduduk surga, ini penduduk neraka. Yang terlalu cepat. Nanti meninggal, baru kita bisa. Kita lihat orang itu. Kehidupannya sebelumnya, orang baik. Baru kita persaksikan. Karena kita adalah saksi Allah di bumi ini. Sebagaimana yang saya katakan di pertemuan sebelumnya. Adapun masih hidup, bagaimanapun baiknya, jangan persaksikan dulu bahwa. Atau bagaimanapun jahatnya, jangan pernah bilang bahwa penduduk neraka. Tidak boleh. Bahkan dalam bab keyakinan, tidak boleh kita bersumpah atas nama Allah menghukumi seorang bahwa ini yang begini, ini begini. Selama orang itu masih hidup. Iya. Tidak boleh. Karena kita tidak tahu dia akan tutup kehidupan ini dengan apa. Karena itu ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwa di hadits tadi, walaupun kita telah ditentukan takdir tadi dalam perut, itu disebut dengan takdir umri, takdir seumur hidupnya kita. Karena nanti ada lagi takdir sanawi, takdir tahunan. Kalau di perut ini namanya takdir seumur hidup kita. Iya. Tapi bersamaan dengan itu kita harus beramal. Lihat tadi. Kadang kata Nabi ada orang beramal dengan amalan penduduk surga, tapi dia berpaling. Pada akhir hidupnya dia beramal dengan amalan penduduk neraka, masuk neraka. Sebaliknya ada lagi orang di hidupnya beramal dengan amalan penduduk surga, ya, atau penduduk neraka. Tapi di akhir hidupnya dia beramal dengan amalan penduduk surga, masuk surga. Masuk surga. Jadi harus ada amal. Tidak boleh kita bersandar kepada takdir. Iya. Ini faedah yang kedua di hadits ini. Ketiga, di dalam hadits ini terdapat penjelasan dari Nabi kita Muhammad SAW akan maha mampunya Allah menciptakan kita. Bahkan mulai dari mani. Iya. Kemudian menjadi darah. Kemudian menjadi daging. Kemudian menjadilah seperti kita sekarang ini. Di situ terdapat penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mampu atas segala sesuatu. Maka dari sini kita bisa ambil faedah. Ketika Allah mengabarkan bahwa kita yang nanti sudah meninggal, tulang belulang kita sudah hancur di tanah. Itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala bangkitkan kembali. Karena kenapa? Menciptakan yang tidak ada. Allah mampu. Apalagi yang sudah ada. Tinggal bangkitkan. Itu lebih mudah bagi Allah. Maka dari sini terdapat dalil akan penetapan hari berbangkit. Akan adanya
hari berbangkit. Iya. Kemudian faedah keempat, di hadits ini terdapat penetapan apa yang kita bahas sekarang ini, adanya takdir. Semua kita memiliki takdir yang telah ditetapkan untuk kita semuanya. Apa yang kita lewati sebelum kita duduk di tempat ini dan saat kita duduk sekarang ini, itu sudah ditentukan oleh Allah. Kita jam sekarang ini akan duduk di sini. Dan yang anehnya adalah takdir Allah itu rinci, bukan global. Kita misalnya semua masing-masing kita ini sudah tentukan. Bahwa kalian akan duduk di masjid ini jam sekian, detik sekian, cara duduknya itu sudah ditentukan. Ada yang duduk bersila, ada yang duduk kakinya, pokoknya semua itu ditentukan. Ada yang duduk di kursi. Dan Allah sudah tentukan, di kursinya samping kotak amal. Iya. Itu sudah ditentukan. Kalau tidak ditentukan, tidak mungkin ada yang duduk situ. Walaupun sudah disiapkan kursinya, tapi Allah tentukan dia tidak datang. Pak Haji Idrus. Ya, sudah tentukan bahwa jam segini Bapak ini akan keluar. Sudah tentukan, Pak. Itulah takdir. Jadi takdir itu rinci, bukan global. Makanya kalau kita meminta, dianjurkan untuk rinci. Jangan minta umum. Karena takdir itu rinci. Jadi kalau kita berdoa, sebutkan masalah. Iya. Karena ketentuan Allah itu rinci. Dan tidak ada yang bisa memaksa dan menghalangi Allah dalam ketentuannya. Dalam ketentuannya. Ini hadis ini. Iya. Hadis yang ada di hadapan kita. Dan ketika di hadis ini disebutkan bahwa rezeki kita telah ditulis, inilah yang akan menjadikan orang beriman itu tidak bersedih terhadap apa yang luput dan tidak takut terhadap apa yang akan datang. Itu orang beriman. Kenapa bisa? Dia percaya takdir. Kata Allah dalam Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, orang-orang yang menjadi wali Allah itu, orang-orang yang disayangi oleh Allah, yang beriman kepada Allah, percaya terhadap semua yang Allah tetapkan, tidak ada rasa takut bagi mereka terhadap apa yang akan datang besok. Walahum yahzanun, dan tidak ada rasa sedih bagi mereka terhadap apa yang luput hari ini dan kemarin. Tidak ada. Itu orang beriman. Makanya kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. Menakjubkan urusan orang-orang beriman itu. Sesungguhnya perkara itu bagi dia semuanya baik. Karena tidak ada rasa takut besok apa yang terjadi. Tidak ada rasa sedih tentang apa yang terjadi hari ini dan kemarin. Walaisa dzalika illa lil mu'min. Dan hal itu kata Nabi tidak ada didapatkan kecuali oleh orang yang beriman saja. Hanya orang yang berimanlah yang perasaannya begitu. Iya. Hanya orang beriman saja. Percaya terhadap takdir. Beda kalau orang yang tidak percaya kepada Allah. Di sana ada kadang orang dalam dunia bisnis kadang muncul kalimat, jangan kamu ikutkan dulu Allah dalam usaha. Pokoknya kamu bekerja saja begitu. Iya. Usaha itu, hasil itu tidak akan
tidak akan berkhianat dengan usaha tadi. Salah. Ya, itu teorinya orang kafir yang mengeluarkan kita dari kepercayaan terhadap takdir. Nah, yang benarnya berusaha saja. Kalau dimudahkan itu rezeki. Kalau belum dimudahkan berarti belum rezeki. Belum rezeki. Belum ditetapkan. Yaitu kita bersandar kepada usaha hanya sebagai sebab. Hanya sebagai sebab saja. Sebab semata. Yang menjadikan sebab itu berhasil atau tidak, maka sandaran terakhir kita hanya kepada Allah. Sebab itu kita lakukan untuk menempuh takdir. Adapun hasilnya kepada yang menjadikan sebab itu sebagai sebab. Allah. Yang telah menetapkan untuk kita rezeki kita. Iya. Ini kandungan hadis ini. Kandungan yang kelima. Hadis ini terdapat keterangan bahwa apa yang kita katakan tadi, surga dan neraka itu tidak akan dimasuki kecuali dengan amalan. Surga tidak bisa kita masuki hanya dengan menghayal saja, tanpa beramal. Iya, tanpa beramal. Ini yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang kita telah baca tadi. Semisal dengannya hadis berikutnya, kita baca lagi hadis berikutnya karena sama saja. Kata beliau an Hudzaifah ibn Usaid. Dari Hudzaifah ibn Usaid, ia belughu bihi Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Beliau sampaikan dengannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yadkhulul malak 'ala nutfah. Malaikat itu masuk ke dalam rahim. Ya, Allah mampu mengatur semua. Ya. Kok bisa malaikat masuk di dalam? Allah Maha mampu, tidak perlu kita ragukan. Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Ba'da ma tastaqiru fir rahim. Setelah dia telah tetap di dalam rahim ibunya. Bi arba'in atau 45 lailah. 40 hari atau 45 hari dalam rahim. Fayaqulu, maka malaikat itu berkata, ya Rabb, wahai Rabb, asyakiru as-sa'id. Apakah ini akan menjadi yang berbahagia atau yang sengsara? Apakah ini akan menjadi susah atau mudah urusan? Baik tuban, keduanya pun ya ditulis, yaitu kalau sengsara tulis sengsara, kalau berbahagia senang ditulis senang. Fayaqul, setelah itu lagi dia berkata, ya Rabb, wahai Rabb, adzakar au unsa. Ini tidak ada di hadis. Apakah ini laki-laki atau perempuan? Yaitu juga ditentukan di perut. Baik tuban, maka Allah tentukan dan ditulis. Bagi yang laki-laki ditulis laki-laki, perempuan ditulis perempuan. Wa yuktabu amaluh, ditulislah amal. Setelah tentukan, ini akan hidup bahagia, ini akan susah. Ini laki-laki, ini perempuan. Kemudian ditulis amalan pekerjaannya di kehidupan dunia ini. Wa azalu, ditulis umurnya. Berapa lama dia hidup. Wa ajalu, ajal. Kematiannya kapan, di mana. Wa rizqu, rezekinya ditulis. Tsumma tutwas, kemudian lembaran tadi itu, tulisan itu
dilipat. Artinya tidak lagi diubah. Tentukan, dilipat. Fala yuzadu fiha wal yunqas. Maka tidak akan ditambah pada apa yang ditulis itu dan tidak akan dikurangi. Tidak akan dikurangi. Iya, apa yang ditentukan? Semuanya sudah. Ini seperti yang ditanyakan oleh Pak Haji Nasir kan lalu, cuman beliau tidak ada takdirnya hari ini tidak hadir. Iya. Jadi apa yang ditulis itu tidak dikurangi, tidak ditambah lagi. Adapun yang dikatakan bahwa doa menambah umur itu sudah ditulis juga. Dia umurnya sekian, kalau dia berdoa akan sekian. Silaturahim akan menambah umur itu juga ditulis di situ. Bahwa ini sekian umurnya, tapi kalau dia menyambung silaturahim ditambah sekian. Jadi tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambah, tapi semua sudah ditulis. Semua sudah ditetapkan. Ini mendukung apa yang tadi. Hadis yang ada tadi. Ternyata setelah itu catatan ketentuan kita ditutup dan tidak akan pernah berubah lagi. Tidak akan pernah berubah lagi. Dan itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang telah menentukan takdir untuk kita semua. Bahkan di hadis berikutnya juga kata beliau fi Sahih Muslim, kita baca dua lagi karena semuanya sama. Semuanya mendukung apa yang ada dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Wa fi Sahih Muslim, dalam Sahih Muslim, an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, berkata, du'iya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila janazati sabiyyin min al-ansar. Nabi pernah dipanggil untuk ke jenazah anak kecil dari kalangan orang Ansar. Fakultu, maka saya berkata, tuba lahu, kebahagiaan untuknya karena masih kecil meninggal. Usfur min asafiril jannah, dia akan menjadi penghuni surga, dari penghuni surga menjadi burung yang akan terbang-terbang dalam surga. Artinya ini masih kecil, dia akan masuk surga pasti. Lam ya'mal su'an wa lam yudriku, dia tidak pernah melakukan yang namanya kejahatan dan tidak akan pernah melakukannya karena sudah meninggal. Faqala, maka kata Nabi kepada Aisyah, karena Aisyah yang bilang begitu. Berkata Nabi kepada Aisyah, awa ghairu dzalika ya Aisyah? Apakah atau selain itu wahai Aisyah? Iya. Kata Nabi, innallaha khalaqa lil jannah ahlan. Allah itu telah menciptakan untuk surga itu penghuninya. Kita semua tentunya berharap menjadi penghuninya itu. Khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka untuk surga dalam keadaan mereka masih di tulang sulbi bapaknya. Jadi bahkan belum ke ibunya. Sudah diciptakan, dia ini kalau keluar akan menjadi penghuni surga. Masya Allah, ketentuan sudah ditentukan. Waqala qalin nari ahla. Allah juga telah menciptakan neraka itu penghuninya. Khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim. Allah menciptakan mereka untuk neraka dalam keadaan mereka masih di tulang sulbi bapak mereka. Inilah ketentuan yang sudah ditetapkan. Bahkan malas dan rajin juga tidak. Hadis terakhir kata beliau Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu syai'in biqadar. Ini kesimpulan dari apa yang kita ambil dari tadi. Segala sesuatu itu sudah ditentukan takdirnya. Sudah ditentukan semua takdir. Hattal ajzu wal kaisu. Sampai kita malas atau kita semangat. Itu juga sudah ditentukan. Kalau kita merasa malas, hari ini beda dengan kemarin, sudah ditentukan. Kita merasa semangat,
Beda hari ini dan dengan kemarin, sudah tentu. Jadi jangankan rezeki, ajal, itu kan besar. Iya. Malas dan rajinnya kita, semangat dan tidaknya kita, sudah ditentukan. Sudah ditetapkan. Iya. Ini yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Nah, berikutnya kita akan baca lagi ya, masih tentang takdir, tapi takdir tahunan. Itu tadi itu takdir seumurnya kita, dari perut sampai kita meninggal. Dan nanti pekan depan insya Allah kita akan membaca tentang takdir tahunan. Karena sudah lewat bersama kita takdir yang selama-lamanya. Takdirnya dunia ini, bukan hanya kita. Sudah lewat itu yang ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Kemudian takdir sepanjang umur kita sendiri ditetapkan di dalam perut ibu kita. Nanti ada takdir tahunan. Setiap tahun. Nah, ini kita baca di pertemuan akan datang insyaallah. Kita sambil menunggu waktu adzan masuk di tanya jawab. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Sudah dewasa, dia berubah jadi perempuan. Bahkan dia ganti lari. Sampai dia wafat. Dia yang merubah. Iya, itu juga takdir. Iya, tapi itu salah. Di takdir tidak ada yang keluar dari takdir, Pak. Iya, tapi dia merubah ciptaan Allah, maka dia salah. Karena la tabdila li khalqillah, tidak boleh merubah ciptaannya Allah. Kalau diciptakan laki-laki, pertahankan laki-laki. Tidak boleh dia ubah menjadi perempuan. Nah, orang itu melanggar, berdosa dengan dosa besar. Karena Nabi melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Ini kalau kita berbicara dosanya. Dan kalau kita berbicara, apakah itu memang sudah ditentukan takdirnya? Sudah. Sudah ditentukan takdir. Seperti itu. Orang yang iya, sudah takdir. Sudah tentukan bahwa nanti orang ini akan meninggal dengan dibunuh. Orang ini akan meninggal dalam keadaan dia bunuh diri. Sudah tentukan. Di mana dia meninggal, kenapa dia meninggal, apa sebabnya, sudah ditentukan. Ya, laki-laki Pak asalnya. Ya, walaupun kan dia laki-laki, dia mengganti. Dihukumi laki-laki. Iya. Diperlakukan laki-laki. Kecuali yang tidak ditahu. Karena ada orang tidak jelas. Nah, itu jelas. Silakan. Apakah ini konteksnya dalam artian bahwa takdir itu ditentukan oleh makhluk itu sendiri? Apa yang mengatur segala sesuatu? Atau mungkin ada maksud lain daripada kenyataan ini? Tidak ada maksud lain sebenarnya. Itu semua pertama tentunya tidak keluar dari takdir. Dari ketentuan. Cuman takdir ini kita ke baik atau ke buruk, maka ada sebabnya. Kalau kita ingin kaya, ya tempuh sebab kaya begitu.
Tapi kalau kita ingin tidak kaya, ya tempuh sebab kerugian. Ada sebabnya. Allah telah ingatkan, kalau kamu begini, kamu akan bahagia. Kalau kamu begini, kamu akan sengsara. Jadi Allah sudah jelaskan. Kemudian dia akan menempuh sebab ini sesuai dengan takdir. Allah tidak salah karena dia telah tetapkan, telah sampaikan terkait dengan takdirnya. Jadi maksudnya ketika ada ayat bahwa Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali setelah mereka merubah. Artinya mereka yang melakukan sebab mereka berubah. Seperti itu. Dan itu ketentuannya yang sudah ditentukan Allah. Dalam ikhtiar kita, ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan hidup, dia ternyata setelah memerlukan proses secara ini maksimal, ternyata itu tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Apakah ini juga menandakan bahwa orang ini harus mengganti profesinya untuk mencari usaha yang lain sehingga dia bisa mendapatkan sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya? Atau mungkin menandakan bahwa ini orang nantinya kecukupan rezekinya didatangkan dari orang lain, tanpa dia bekerja pun nanti Allah mendapatkan kecukupan itu. Baik. Iya. Jadi enggak seperti itu, Pak. Kalau yang pertama betul. Misalnya dia punya kehidupan enggak cukup, dia dituntut untuk menempuh sebab supaya dia cukup. Enggak boleh dia bersandar bahwa nanti akan ada di orang lain. Nah, kalau ada itu alhamdulillah. Tapi kita harus tempuh sebab. Harus tempuh sebab. Karena kita tidak boleh bersandar pada takdir. Makanya di pekan lalu, ada yang bertanya kan sahabat. Ketika Nabi menyampaikan tentang takdir, kata mereka, kalau begitu, tidakkah kita tinggalkan saja amalan? Enggak usah kita kerja. Dan Nabi bilang, kerja saja. Kullu muyassarun lima khuliqa. Semuanya akan dimudahkan sesuai takdirnya. Jadi Nabi tidak membiarkan tinggalkan. Nah, sama juga dengan yang kita sampaikan. Seorang sahabat datang membawa ontanya, ya Rasulullah, saya ikat dulu ini onta. Supaya tidak hilang, tidak pergi. Atau saya lepas saja, saya bersandar pada takdir. Kata Nabi, ikat dulu, baru kamu bersandar pada takdir. Artinya lakukan dulu sebab supaya onta itu tidak hilang. Baru disandarkan takdir. Kalau sudah diikat kemudian hilang, baru bilang takdir. Tidak boleh dibiarkan lepas, baru bilang takdir. Tidak boleh. Nah, sama juga dengan itu. Tidak boleh kita sengaja pergi mencuri, baru bilang, kenapa kau mencuri? Takdir. Tidak boleh. Begitu. Jadi harus kita menghindar dari yang tidak baik. Kalau sudah berusaha menghindar ternyata jatuh, baru takdir. Kalau ada mencela kita, padahal kita sudah menghindar, berusaha, ada orang mencela kita, ya baru kita berdalil takdir. Kamu mencela saya terhadap takdir. Setelah berusaha. Bahwa pekerjaan ini yang sudah diridhoi oleh Allah bisa melirik lagi pekerjaan yang lain, sehingga kita bisa istiqomah dalam pengamalan kita kepada tanda-tandanya. Itu yang dikatakan oleh Nabi. Kalau kita dimudahkan ke situ, itulah takdir. Jadi ketika kita berusaha, kita dimudahkan di bidang itu, istiqomah saja. Berarti itu adalah takdir kita. Tidak perlu tengok yang lain karena belum tentu rezeki kita di situ. Apalagi kalau dipersulit. Malah kalau orang berpaling situ, di situ nanti yang menyebabkan dia bangkrut. Karena dia sudah ada kemudahan di sini satu tempat, satu sumber usaha, dia pergi lagi rakus. Nah, disinilah menjadi sebab bahaya. Karena manusia kan memang rakus. Nah, inilah kerakusan itu karena kurang percaya takdir. Nah, inilah yang nggak tahu hadis tadi. Ketika Nabi suruh bekerja saja, semuanya akan dimudahkan terhadap takdirnya. Artinya itu isyarat.
Kalau kita sudah bekerja di situ, misalnya saya sudah belajar, alhamdulillah dimudahkan untuk mengajar. Itu saja kita istiqomah. Karena belum tentu saya pergi jadi tukang batu, rezekinya masih sama atau bisa ya lebih ya mudah seperti sekarang begitu. Belum tentu. Nah, ketika kita dibukakan ini, oh rezeki saya menjadi pengajar, istiqomah saja. Kan disitulah kita dimudahkan. Iya, sama dengan misalnya teman-teman rezekinya menjadi pelajar saja. Karena mau masuk pesantren supaya jadi pengajar susah. Ya, begitu saja. Jadi pelajar saja. Tidak harus semua orang jadi pengajar. Nanti siapa yang diajar? Kan begitu. Iya. Jadi kalau Pak Haji Idrus jadi ustaz, wah, lebih laku nanti daripada saya. Karena Ustadz Haji Idrus, wah, Masya Allah, kan begitu. Tapi ditakdirkan nggak jadi ustadz. Akhirnya berlengar lah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan tadi Pak Haji? Saya kasih hadiah kalau kita bilang tidak ada. Masya Allah. Jadi Pak Haji Idrus, beliau walaupun ada di sini kadang di memuju ya, dia dengar lain. Ada di samping itu ya. Masya Allah. Nih, Masya Allah. Kita. Oh, tenang. Saya kira kita ditakdirkan menikah lagi. Hmm. Itu sebenarnya intinya. Jadi teman tak ini laki-laki ya, Muslim. Terus perempuannya apa? Yahudi, Nasoro. Oh laki-lakinya. Oh wanitanya. Baik. Masya Allah. Iya. Jadi kalau memang dalam hukum Islam pada dasarnya boleh menikahi perempuan ahli kitab. Cuman orang beriman lebih bagus walaupun budak yang beriman lebih baik. Iya. Jadi tidak perlu kita melihat harta cantik goyangannya. Agama Pak. Karena kata Nabi tungkahul mar'a li arba. Perempuan itu kan dinikahi karena 4 alasan. Li jamaliha, cantik. Wali maliha, punya harta. Wali nasabiha, punya nasab yang jelas. Wali dini, karena agamanya. Kata Nabi, fatwar bidatid din, taribat yadah. Pilih yang agama. Kamu akan beruntung. Jadi ini dikesampingkan Pak. Iya. Karena masalah goyang gampang dicari. Iya.
Kita yang atur itu. Iya. Tapi agama. Ini anjurannya Nabi. Anjurannya Nabi SAW. Nah, cuman orang tadi pertanyaan Pak Haji terkait dengan takdir, dia berdalil dengan takdir. Anda boleh berdalil dengan takdir tentang sekarang atau yang akan datang. Enggak boleh. Ya beda kalau Pak Haji tanya sama dia, kamu nikah sama siapa? Oh, saya sudah beberapa tahun yang lalu nikah sama. Kenapa kamu pilih itu? Baru kalau sudah lewat, baru boleh berkata takdir. Kalau baru mau dilakukan sekarang, kan kita nggak tahu takdir kita. Nggak boleh kita berdalil dengan takdir. Seperti itu, Pak. Jadi yang sudah lewat boleh. Yang sekarang nggak boleh. Salah kamu berdalil dengan takdir. Dan nggak boleh kita berdalil dengan ayat lakum dinukum waliyadin. Jadi ini ayat bukan membenarkan. Kita tahu bahwa ini ayat turun untuk berlepas diri. Bukan mau saling memaafkan. Bukan seperti yang dipahami oleh orang. Ayat ini toleransi. Bukan. Baca dari awal. Iya. Baca dari awal dari surat Al-Kafirun. Itu ayat terkait dengan berlepas diri. Bukan bertoleransi. Iya kan? Kan dari awal dikatakan, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kan sudah dinyatakan dari awal itu dan namanya berlepas diri. Kalau kalian tetap bertahan di atas sembahan kalian, maka saya tidak akan ikut sama kalian. Bagiku agamaku, saya akan jaga agamaku. Bagi kalian agama, untukmu agamamu. Kalau kamu bertahan, adapun saya tidak akan ikut. Jadi ini ayat tidak boleh kita pahami toleransi. Tidak, ini berlepas diri. Ini ayat terkait dengan berlepas diri. Jadi salah juga pendalilan dengan ayat itu tadi. Wanitanya yang non-agama Islam. Wanitanya yang non-agama Islam. Dengan laki-lakinya Muslim. Haram. Oh, laki-lakinya Muslim. Laki-lakinya non-Muslim. Anda boleh. Kalau itu tidak boleh. Karena kalau laki-laki, dia bisa membawa. Kalau perempuan, nanti dia dibawa. Bisa murtad. Tidak boleh. Tapi pertanyaan juga, tadi Ustaz mengatakan semua 40 hari dibutuhkan darah semua. Adakah hikmah yang bisa kita dapat bahwa selama ini 40 hari ada banyak 40 hari. Baik. Bahwa siapa orang yang beribadah 40 hari berturut-turut tanpa bolong istilahnya mendapatkan iman akan mendapatkan hikmah kehidupan ini. Itu bagaimana itu? 40 hari apa hikmahnya 40 hari? Baik, Mas. Kalau pertama Pak, supaya kita dan tidak terlalu tanya sebenarnya, memang di sana selalu orang cari hikmah. Selalu orang cari hikmah. Dan dalam syariat ini, tidak semua Allah sebutkan hikmahnya. Cuman karena sekarang ini orang selalu cari hikmah, dia kadang hikmah ruku, hikmah sujud, digambarkan semua. Bahkan manfaat dunia yang dia gambarkan. Karena sekarang ini orang suka sekali kalau dikasih tahu hikmahnya. Nah, sebenarnya pada hakikatnya, masalah hikmah itu kan rahasianya Allah. Supaya nanti kita ini tidak selalu bilang, apa hikmahnya itu ya. Jadi pada dasarnya hikmah itu kan rahasianya Allah. Yang penting, yang jelas, kalau Allah berbuat, pasti ada hikmahnya. Dan hikmah itu rahasianya Allah, artinya kalau Allah tidak kasih tahu, kita tidak perlu tahu. Yang jelas pasti ada hikmah. Ada juga yang Allah kasih tahu. Kalau Allah kasih tahu misal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Berarti hikmahnya adalah beribadah supaya dikasih tahu ini hikmahnya supaya kita tahu
kamu itu dicipta untuk ke masjid. Begitu. Dalam masalah bilangan, karena Bapak bertanya bilangan tadi, Pak Haji Husni, bahwa dalam bilangan itu Pak tidak kita pakai dalil. Tidak, dalam masalah angka, itu tidak dicari hikmahnya. Apa hikmahnya 40? Padahal Allah bisa menciptakan sekejap. Apa hikmahnya Allah ciptakan langit dan bumi 6 hari? Padahal bisa di sekejap. Nah, begitu. Apa hikmahnya? Hikmahnya, para ulama mengatakan bahwa untuk menjelaskan kepada kita bahwa semua itu ada prosesnya. Ada tahapnya. Ada tahapnya. Itu hikmah paling rendahnya. Dan hikmah paling tingginya kalau kita tidak tahu adalah ta'abudiyah. Adalah kita menghambakan diri kepada Allah terkait dengan keyakinan kita terhadap perkara yang disebutkan. Nah, ujian untuk kita. Kita percaya enggak bahwa itu 40 hari dalam bentuk mani begitu. Itu ujian untuk kita. Di situ hikmahnya. Ada namanya hikmah ta'abudiyah. Hikmah kita beribadah kepada Allah dengan yang disebutkan itu. Berupa keyakinan ataupun amalan. Iya. Dan khusus ciptaan tadi itu Allah tidak sebutkan. Hikmah secara terang. Secara terang. Seperti itu Pak Haji. Alhamdulillah kita cukupkan. Pak Haji terus satu kan. Karena sudah ada. Tadi dapat baju, kursi panjang kualitas impor. Di belakangnya dalam arti bahasa Bugis, I love you. Bahasa Bugis itu kalau batal tergantung. Kalau gara-gara dia baca bajunya Pak Haji, dia tidak baca Al-Fatihah, batal. Jadi yang dia baca I love you. Nah, iya, tidak lagi Al-Fatihah sampai imam ruku baru sadar. Batal rakaatnya. Nah, apa kita berdosa atau tidak? Kalau ada baju yang lain, sengaja kita pakai itu untuk mengganggu Pak Salim, Pak Syahril ya. Nah, kita berdosa karena sengaja kita membuat orang lalai. Dan kalau kita memang lagi tidak ada baju sama sekali, ibu sudah cuci semua di rumah, sisa baju itu yang I love you tadi. Kita pakai, enggak apa-apa, enggak dosa, darurat. Seperti itu. Jadi aman begini. Maksudnya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanaka hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.